Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stopi, salam setulara, salam situng ate tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin membahas tentang SAP Innova lagi. Dikarenakan SAP Innova ini sahabat peminatnya banyak, dan saya juga salah satu peminat SAP Innova. Saya memiliki SAP Innova itu sahabat beraneka ragam, ada yang berbentuk bullpup, ada yang berbentuk long, ada yang bentuk short seperti ini, yaitu laras pendek. Dan ini sahabat, unit ini merupakan original pabrikan, dan memang oleh saya dibiarkan, tidak di upgrade, tidak di apa-apain, dikarenakan ini adalah salah satu hadiah atau bingkisan dari sahabat subscriber, yaitu Mas Andi Banjarnegara. Saya selalu sebut namanya dikarenakan dia sudah mengirimkan 2 unitnya sahabat. Yang pertama adalah SAP Innova, yang kedua adalah SAP Fun, untuk ya mungkin kelebihan koleksi, kemudian diberikan kepada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andi Banjarnegara. Dan juga sahabat, jika sahabat juga ikhlas memberikan unitnya yang rusak ataupun yang apa, tidak apa-apa. Intinya sahabat, walaupun oleh saya kadang-kadang tidak sering dibawa hunting, tapi minimal unit yang diberikan oleh teman-teman sekalian menjadi bahan edukasi. Untuk selanjutnya saya akan sebar kepada teman-teman dealer yang lain, salah satunya pada SAP Innova ini sahabat. SAP Innova ini sahabat merupakan keluaran pabrikan, yaitu pabriknya di Surabaya ya. Ini SAP Innova itu sahabat satu pabrikan dengan SAP Tiger, SAP Ioniq, bahkan satu pabrikan juga dengan SAP AC atau S Deluxe, bukan Jawara AC sahabat, SAP AC Deluxe, yang kadang-kadang oleh teman-teman masih diembel-embeli di belakang itu Japan gitu. Walaupun beda sahabat, memang SAP AC Deluxe yang memang produksi original Japan, ada yang produksi Surabaya. Baik, pada SAP Innova ini sahabat, ada, kalau menurut saya ya, ada suatu komponen yang sangat fatal, bukan pada chambernya sahabat. Memang chambernya hanya terbuat dari bahan plastik, tapi bukan itu. Chamber ini tidak masalah, bisa difungsikan kalau tidak rusak. Kalau pecah baru kita ganti. Kalau tidak pecah, tetap kita bisa gunakan. Yang bermasalah itu pada cincin laras sahabat. Cincin laras ini. Pada cincin laras SAP Innova ini hanya terbuat dari plastik, dan kita ketahui sahabat, akurasi sebuah senapan kebanyakan dipengaruhi oleh faktornya adalah laras. Kebanyakan pada laras OD kecil seperti laras OD 8 sahabat, harus dikasih cap pengganjal pada larasnya untuk dikuatkan kepada serombong laras yang lebih besar lagi. Di dalamnya itu dikasih lilitan-lilitan agar tidak bergetar, dikarenakan hantaman mimis yang didorong oleh power yang sangat besar. Pada SAP Innova itu OD9 memang lebih besar, sama dengan SAP Tiger, karena memang satu pabrikan. Bisa saja sahabat, larasnya yang digunakan oleh SAP Innova itu sama persis dengan laras yang digunakan pada SAP Tiger. Namun masalahnya, untuk SAP Innova, untuk decap pada serombong itu ini tidak bisa. Kenapa? Karena serombongnya hanya bahannya plastik. Beda dengan SAP Tiger, bahannya aluminium. Tapi yang SAP Tiger pun, karena bahan aluminium, bahannya tipis, itu nggak bisa di-cap pada larasnya, kepada serombong tabungnya, serombong larasnya langsung, nggak bisa. Punya SAP Tiger masih lumayan, terutama pada yang long barrel. Itu pada cincin larasnya di sini ada baut pengunci agar ujung laras itu tidak bergetar. Dan pada ujung larasnya sahabat, pada SAP Tiger itu menggunakan bahan, kalau nggak keliru besi ujung larasnya itu, agar menahan ujung laras ini tidak bergetar.
Beda pada Sub Innova sahabat. Sub Innova ini full plastik chambernya, chamber cincin larasnya, sehingga karena hanya terbuat dari plastik maka bisa melar ataupun bisa apalah kena panas dan sebagainya, ini bisa masalah ini. Sehingga saya khawatir pada Sub Innova ini ujung larasnya ini gak terkunci dengan baik ujung larasnya, jadi bisa berubah-ubah. Maka sekarang kita coba ya, pikirkan gimana caranya tanpa harus merubah cincin laras yang ada, tapi kita mampu mengeketnya, mampu mengeket larasnya agar tidak bergerak. Ayo kita lakukan yuk. Beberapa sahabat bedriller kebanyakan memang pada Sub Innova ataupun Sub Tiger itu larasnya langsung diganti dengan cincin larasnya, diganti sekalian. Dikarenakan ya powernya asik, bisa di-upgrade mudah. Namun lagi-lagi kalau menggunakan standarnya itu masih butuh penyesuaian lagi. Oke, selanjutnya kita akan bongkar dulu ya cincin larasnya ini, kita cek bagian dalamnya. Baik sahabat, ini sudah dibuka ya. Kita perhatikan pada pindah dulu biar pas. Kita perhatikan sahabat ya, pada cincin laras ini, di sini lubang depan ini, di sini ini OD-nya atau lebarnya sama dengan lebar serombong. Jadi lebar serombongnya itu masuk sampai di sini sahabat, masuk sampai di sini. Kemudian bagian depannya ini ada lubang yang lebih kecil, di dalam sana ada lubang yang lebih kecil, lurus dari lubang ini, dari lubang ini ke atas untuk masuk ke dalam laras, full untuk ukuran laras. Ini maksudnya segini, ini ada bekasnya sahabat, masuk sekitar segini. Laras itu kepada ujungnya. Maka selanjutnya caranya adalah coba kita baut kanan kiri di sini, baut kanan dan kiri agar laras ini tidak mudah bergerak. Kita baut atau kita cap laras ini, karena ini enggak, ini sahabat, cap laras ini dari sini ke sini untuk bisa merekat kepada selebar ini. Coba ya, saya ambil Zulazi dulu, Zulazi, kemudian kita liliti di sini. Sepatutnya ini dibuka sahabat, kalau umpamanya mau liliti di sini, ini kita buka. Kalau pakai cap laras itu sahabat, saya biasanya tetap menggunakan sulasi kabel seperti ini, karena ini elastis ya bahannya, jadi ini lebih tebal lagi sahabat itu. Jadi kalau bisa, kalau umpamanya mau cap laras menggunakan sulasi kabel, maka kita harus potong serombongnya segini, potong. Oke. Jadi lebih enak itu sahabat, ini ujungnya, kemudian potong. Mana yang lebih enak sahabat? Saya masih mikir ini, karena sama-sama harus menjempol urinya. Mau dipotong untuk menyesuaikan dengan lebar zulazinya atau plesternya, atau kita baut bagian tepinya di sini, ujung dan ujung di sini. Kita lakukan semuanya yuk, kita lakukan. Baik sahabat, saya akan bor ya menggunakan mata bor 2,5, dengan mata bor 2,5.
Dan kita bor posisi lubangnya itu kita luruskan dengan lubang di sini sahabat, tapi ambil yang di atas ya, posisi cincin larasnya pada di sini. Kita bor baik di belakangnya juga sama. Kita lakukan. Oke, kita sudah bor kanan dan kiri. Tuh, tembus kanan dan kiri. Selanjutnya coba kita pasang. Walaupun di dalam itu agak kotor, tapi biarlah itu dijadikan sebagai nanti agak nyepan juga nanti larasnya nanti masuk ke dalam. Jadi bagus. Selanjutnya kita coba yuk. Selanjutnya kita pasang. Sangat keras. Jadi di sini sudah lurus dengan posisi laras. Sebelum kita buat posisi ini, kita pasang dulu bagian atasnya. Saya menggunakan baut sahabat, baut kecil semacam ini ya. Kita pasang. Baik sahabat, sudah saya baut itu, walaupun saya belum potong lah ini bautnya ini, kanan dan kiri belum saya potong, tapi saya biarkan biar lucu-lucuan saja. Tapi fungsinya saya akan uji coba lagi nanti ya, karena rencananya saya akan dizeroing langsung, tapi karena berangin, sedangkan saya biasa zeroingnya itu kepada daun pisang. Kalau berangin agak sulit. Jadi sahabat, silahkan dicoba di rumah ya, dengan dua cara tersebut. Baik kalian itu dengan cara seperti ini dibaut, ini lebih mudah caranya, namun penampilannya kurang eksotis. Yang kedua, dilatban bagian ujung larasnya, tapi bukan pas pada ujung laras sahabat. Kalau anda latban pada pas ujung laras, itu nanti nggak bisa masuk ke posisi yang lebih kecil. Nanti ada kan di sini ada ruangan lebih kecil pada ujung larasnya itu. Tapi kita latban di belakang itu, sudah saya tunjukkan tadi kan. Itu lebih mudah, lebih nggak kelihatan gitu capnya, di ujung larasnya saja. Kalau bagian di sini sahabat, karena ini short pendek, jadi mungkin lebih aman lah, nggak apa-apa lah. Tanpa harus diganjal lagi. Kalau umpamanya ini ditekan, nggak mungkin kena kepada larasnya sahabat. Kalau ini memang saya anjurkan, kalau yang seperti ini sahabat, kalau yang seperti ini punya subtiger dan sebagainya, jangan dilatban bagian tengah. Kenapa? Karena serombong laras ini kan bergerak. Serombong laras ini bergerak karena tidak menempel. Jadi kalau umpamanya kita tekan serombong larasnya dan larasnya itu menempel kepada serombongnya, maka larasnya juga akan ngikut tertekan, akan ikut bergerak. Beda dengan serombong-serombong laras yang memang langsung dipatri kepada serombong tabungnya seperti sub AC dan sebagainya, itu bisa langsung di cap kepada larasnya. Tapi kalau pada sub Tiger, sub Innova, kemudian kanan dan kanan 737 47, jangan di cap langsung kepada serombong laras, karena serombong larasnya bergerak. Oke, lebih baik di cap pada ujung larasnya saja agar tidak mudah bergerak. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tolong di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.